Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hormatan simkuring, mangga urang kawitan pangaosan pengajian di pagi ini bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini saya mendapat giliran lagi dan bisa bersilaturahmi lagi dengan ibu-ibu sekalian. Ya, sebagaimana biasanya saya bukan pengajian ya, tapi ngobrol-ngobrol saja. Beberapa minggu yang lalu saya ada teman baru ya. Teman barunya bukan cewek ya. Teman baru itu kakek-kakek ya. Laki-laki lagi ya. Kakek nate. Usianya 75 tahun. Jadi 2 tahun di atas saya dan hidupnya sebatang kara. Jadi tidak ada istri, kemudian anak-anaknya juga tinggal di Pataruman di Tasik ya. Kemudian hidup menyendiri. Saya kebetulan aja ketemu sekali, 2 kali, kemudian jadi sahabat ya. Karena memang kehidupannya yang perlu disantuni. Dia asalnya hidupnya itu kan mengajar bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Dia pintar bahasa Inggris karena bapaknya itu kan orang Arab, ibunya orang Belanda. Umur 75 tahun, jadi pintar. Nah, kebetulan beberapa minggu ini sudah kosong, nggak ada siswa yang mau kursus baik bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris, sehingga untuk makan juga kesusahan. Pada waktu itu ngobrol dengan saya, udahlah katanya saya akan usaha buat roti karena dia pintar bikin roti. Ya jelas Kak Koping teh ya. Punten pangadengankeun atuh nya teh nanya. Pada ini ya. Ya. Kemarin saya ketemu lagi ke rumahnya. Kemudian dia cerita, saya tuh bikin roti 20 biji, kemudian 1 bijinya kan 1.500. Jadi dia membuat tuh harganya 1.300, oleh tukang yang jualan pinggir jalan dijual 1.500. Jadi kalau 20 biji kali 1.500 ya 30.000 lah sehari itu ya. Dan itu cukup untuk beli makanan dia untuk tiap hari. Ya, jadi karena memang kehidupannya hanya itu. Nah, kemudian pas saya ke sana, Pak Sihab, kenapa ya pada hari ini roti yang 20 itu hanya laku 1? Apakah ini karena memang ujian dari Allah? Nah, dia bilang begitu. Saya bilang ya, hidup itu kan semuanya itu dalam ujian. Orang kaya diuji karena kekayaannya. Orang yang miskin diuji juga dengan kemiskinannya. Jadi kita ya harus bersabar. Makanya ingatlah saya kepada suatu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Duh ya kedah kieu. Wa nabluukum, kami menguji kamu dengan bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Fitnatan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah, itu saya ceritakan kepada yang bersangkutan. Kemudian saya harus bagaimana? Ya, kita harus bersabar tetap harus berikhtiar. Gitu kan? Di sini kan disebutkan bisyarri wal khairi, kejelekan dan kebaikan. Setiap kebaikan, itu adalah yang bermanfaat dan yang disayangi, senangi oleh kita. Misalnya umpamanya kesehatan,
harta, ya kita beragama Islam. Ya. Sedangkan yang asyar, yang jelek itu adalah ma huwa mudarun, yang memadaratkan kepada kita, penyakit dan sebagainya. Tapi mungkin kita juga harus waspada, harus hati-hati bahwa tidak semua yang dianggap baik oleh kita itu baik menurut Allah. Jangan saja gitu ya, diukur dengan manusia aja. Belum tentu yang baik menurut kita, menurut tetangga kita baik. Umpamanya ya kita pada musim hujan gitu ya. Yang punya sawah, alhamdulillah ini sawah bisa kehujanan ya. Yang punya kolam, alhamdulillah kolam hidup, ikan bisa hidup. Bagi ibu-ibu yang biasa nyuci dari pesantren, alah hujan deui gitu ya. Jadi kebaikan tuh kadang-kadang relatif gitu ya. Apalagi urusannya dengan Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu ya. Wa huwa khairun lakum, tapi sebetulnya itu adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu. Wa huwa syarrun lakum, tapi sebetulnya itu adalah kejelekan, malapetaka bagi kamu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan engkau semua tidak mengetahuinya. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh umpamanya ya, sering kita mengatakan hal-hal yang jelek-jelek itu hampir semuanya itu katakan tidak disenangi oleh orang, kebanyakan orang. Ambil contoh umpamanya lalat ya, laler itu kan kita semua mengatakan bahwa lalat itu membawa malapetaka, membawa penyakit. Jadi kalau ada lalat hinggap di makanan, wah itu alamat ini akan ada penyakit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat lalat itu ya secara umum, maka bahkan memberi rezeki kepada yang lainnya. Jadi dengan adanya laler itu, maka kita mengenal pabrik yang namanya pabrik baygon, gitu ya, atau pabrik apa saja yang bisa membasmi serangga-serangga yang berbahaya itu. Nah ternyata yang pembasmi serangga diantaranya baygon itu kan mempekerjakan sampai, saya lihat di dalam koran itu sampai 13.000 orang penjual pekerjaannya. Belum dari 13.000 karyawan itu kan punya anak, punya cucu dan sebagainya, sehingga banyak sekali dari pembasmi hama itu, baygon itu yang bisa hidup. Nah, jadi begitu ya. Dari satu sisi kita lihat makhluk Allah itu membuat malapetaka, tapi di sisi lain dari makhluk Allah itu membuat kebahagiaan atau kehidupan bagi yang lainnya. Makanya saya tadi kan dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum, asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kita ambil contoh umpamanya. Saya ingat waktu dulu ya, waktu pas kecil yang banyak pengajian di kampung itu ngundang ajengan dadali. Kalau ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas mesti pernah mendengar ajengan dadali. Tapi sekarang ajengan dadali itu di mana? Katanya Singaparna. Di mana ya ajengan dadali? Di Cintaraja. Oh, itu ya. Nah, yang teringat kepada saya itu waktu itu, karena ajengan dadali itu karena pengajiannya kan dari kampung ke kampung, sehingga dia mungkin kecapean. Sering di satu kampung dia langsung ya, secara langsung. Di tempat yang lain beliau tuh putarkan kasetnya, tip-tipnya itu, buat kita sangat senang ya. Karena waktu itu kan tahun 60-an sukar sekali melihat
nggak ada orang yang punya tip ya. Ya kecuali Pak Ajeng Dadali itu. Saya tuh dulu waktu kecil sangat senang sekali kalau ada pengajian Ajeng Dadali atau almarhumlah Pak Anwar Musadad. Nah dulu tuh ya, Pak Anwar Musadad tuh kalau pengajian itu malah bawa semacam apa, film. Nah ini kalau umpamanya dulu kan lihat film juga kan kalau ada misbar itu kan rame-rame. Ini Pak Prof Musadad itu bawa umpamanya menggambarkan tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang tidak membayar zakat itu kan akan disetrika tonggongannya gitu kan dengan setrika yang panas. Maka diperlihatkanlah itu fotonya orang yang sedang setrika. Sehingga kita memang sangat tertarik ya, dan sangat berpengaruh pada kita. Malah kalau kita lihat mungkin pengajian-pengajian sekarang kalah ya oleh zaman dulu ya. Karena kita tuh pengajian sekarang langsung aja ceramah gitu tanpa pakai alat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kembali tadi kepada apa yang saya ceritakan tentang ibu-ibu ya, tes bapak-bapak nggak ada. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi ingat kepada apa yang disampaikan oleh anaknya Ajeng Dadali. Waktu itu anaknya Ajeng Dadali umur 5 tahun. Ya mungkin sekarang sudah punya anak atau sudah cucu, nggak tahu itu namanya siapa ya. Tapi yang terngiang-ngiang dengan bahasanya yang purwakanti, yang puitis, tapi saya tidak hafal. Tapi yang jelas kata-kata yang saya tangkap, ibu-ibu dengan adanya banyaknya kutu, ngabalku itu kan banyak kutu, banyak tumila gitu kan. Seperti sekarang katanya di asrama-asrama di Asipa ya, banyak kutu, banyak tumila. Ibu-ibu karena dengan adanya banyaknya kutu di kampung-kampung di kita ini, maka pabrik sisir nggak jalan-jalan, pabrik serit nggak jalan-jalan. Nah itu kan. Jadi memang dari satu sisi yang kelihatan oleh kita itu banyak madaratnya, tapi di sisi lain Allah membawakan surat cinta, mahabbah atau kecintaan Allah kepada makhluknya. Jadi tidak begitu saja dibiarkan, walaupun itu malapetaka ya bagi manusia, tapi di samping malapetaka itu ada kebahagiaan, ada kebaikan bagi manusia. Mungkin kita ingat lagi dulu zaman ya 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, zaman COVID. Nah COVID itu kan, itu semua kan sangat membencinya, tidak mau orang. Kan zaman dulu kan kadang-kadang orang yang sehat pun kan ada pilek mengesan di COVID-kun, istilah gitu kan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah dengan ada COVID itu kan banyak sekali manfaat yang bisa diterima oleh kita, oleh sebagai manusia ya, makhluk Allah. Yang antara lain dengan COVID itu ya memang di satu sisi dengan COVID itu banyak pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang di PHK, ya kan? Ya karena memang pasarannya berkurang. Tapi di samping lain banyak lagi muncul usaha-usaha yang tadi tidak ada menjadi ada. Umpamanya yang membuat masker. Nah, masker itu tadinya kan tidak ada, menjadi ada, dan itu banyak yang menjadi sumber kehidupan. Nah itu ya. Jadi di satu sisi dari Allah tuh mengirimkan bencana atau malapetaka, tapi di sisi lain Allah memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada manusia. Di samping itu juga dari COVID itu umpamanya ditemukan vaksin anti COVID. Nah ya, vaksin anti COVID. Sehingga kalau sekarang ada yang sakit, banyak sebetulnya kita, kata dokter-dokter, zaman sekarang tuh banyak juga yang menderita penyakit COVID ya. Tapi karena sudah ditemukan vaksinnya, tidak menderita seperti dulu. Jadi kalau dulu tuh kan ada yang COVID 1, kemudian ditelusuri siapa yang pernah ketemu dengan orang yang kena COVID itu. Nah, itu yang cerita tuh Mahe gitu ya kan. Yang kena itu satu si Mahe dan siapa ditanya gitu. Ya memang umumnya seperti itu. Karena khawatir bisa menular kepada yang lain. Tapi sekarang karena waktu itu memang sudah ada COVID dan ditemukan vaksinnya, banyak sekarang yang menderita sebetulnya COVID tapi tidak di-COVID-kan. Ya langsung saja
diobati ya, dan itu bisa sehat. Ada lagi yang saya rasakan, sendiri, yaitu di perguruan tinggi atau di sekolah itu pembelajaran melalui Zoom. Dulu sebelum ada COVID, di perguruan tinggi saya di UIN Jogja itu pernah ada pelatihan untuk pembelajaran lewat online, sampai menghabiskan dana yang cukup banyak ya, dan dilaksanakan dalam beberapa minggu, tapi enggak tuntas-tuntas dan sukses-sukses. Nah, begitu ada COVID, seminggu tuh langsung dosen tuh bisa mengajar lewat Zoom. Itu kan. Sehingga ya sampai sekarang apa yang namakan pengajaran hibrid ya. Hibrid itu ya campur, jadi bisa online, bisa juga yang langsung. Nah, gitu ya. Jadi itu antara lain. Kemudian juga yang saya rasakan umpamanya di dalam COVID itu, waktu COVID itu kan, waktu itu saya sebagai dosen nggak kemana-mana, hanya di rumah saja. Ngajar kan cukup lewat internet. Kalau saya pikir apa yang saya lakukan yang bisa bermanfaat, maka pada waktu itu saya mencoba menulis di koran. Kemudian bagaimana stylenya tulisan di koran, kemudian saya mencoba menulis. Ternyata saya coba majukan dan diterima oleh koran, waktu itu koran Republika. Sehingga saya setiap seminggu sekali mengisi di koran Republika. Nah, itu antara lain kan manfaat dari COVID yang sebelumnya itu saya sama sekali tidak bisa, nggak ada waktu, dan juga sangat susah karena tidak terbiasa untuk menulis di koran. Tapi ya sekarang karena korannya juga pada bubar, jadi ya sudah nggak ada kegiatan. Ya, kegiatannya sekarang ya di TikTok dan di Facebook ya. Nah, itu ya ibu-ibu. Jadi tadi ya, jadi masalah asyarru, kejelekan ya, itu ya tadi ada disebutkan umpamanya dari berbagai lalat, nyamuk dan sebagainya. Juga yang termasuk orang anggap kejelekan itu adalah penyakit. Ya. Penyakit itu dalam ajaran Islam, sumber penyakit itu berasal dari fisik tubuh ya, seperti makanan yang tidak sehat, bisa juga dari cara hidup yang tidak sehat. Jadi makanan yang tidak sehat ya, kalau sudah tua begini ya sudahlah, jangan terlalu banyak makan jengkol, jangan terlalu banyak makan duren ya. Saya sering kalau ada yang nyuguhi durian ya ambil satu aja. Saya bilang ya udahlah. Saya alhamdulillah dulu itu sewaktu muda sampai makan durian ini bisa makan 2 hulu, 3 hulu gitu. Sekarang satu aja lah cukup, jadi sudah cukup lah. Jengkol juga ya hanya cipis saja. Nah, ini karena memang dari sumber penyakit itu banyak dari makanan. Kemudian dari cara hidup. Cara hidup kan karena seharusnya kan kalau malam itu dipakai istirahat, dipakai begadang, gitu kan. Siang pakai tidur. Nah, ini kan menyalahi naluri manusia untuk hidup ya. Karena memang seyogianya kayak malam itu ya untuk istirahat dan siang untuk berkehidupan. Itu yang diilustrasikan dalam Al-Qur'an. Tapi kalau terbalik ya akhirnya ya kehidupannya ya tidak sehat. Di samping itu dalam ajaran Islam itu bahwa penyakit itu bisa juga timbul dari hati, mental spiritual. Ya, karena sikap iri, karena sombong, maka itu akan juga menimbulkan jadi penyakit. Dan selain itu penyakit juga adalah kalau kita kembali ke ajaran Islam adalah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.